Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ning Indriani dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wibawa Karta Raharja Purwakarta akan mempresentasikan tentang pencatatan transaksi akuntansi perusahaan manufaktur metode perpektual. Kita masuk ke jurnal transaksi yang pertama. Pada tanggal 3 Januari 2015, perusahaan membeli secara kredit bahan baku sebesar 10 juta dan bahan penolong 500.000. Karena kita menggunakan metode perpetual, maka akun yang digunakan adalah persediaan, bukan pembelian. Jadi, persediaan bahan baku sebesar 10 juta dan begitu juga dengan bahan penolong. Kita menggunakan akun persediaan bahan penolong, dan karena pembeliannya secara kredit, maka yang bertambah adalah utang usaha kita, dan pencatatan utang usaha ada di kredit sebesar 10.500.000. Balance ya 10.500.000. Kita masuk ke jurnal transaksi yang kedua. Pada tanggal 25 Januari 2015 digunakan bahan baku sebanyak 9.600.000. Pada proses ini ada model yang namanya pengalokasian. Jadi semua akun-akun yang berhubungan dengan harga pokok produksi maka dicatatnya ke dalam barang dalam proses. Jadi barang dalam proses 9.600.000 di debit, dan kemudian yang berkurang adalah bahan baku karena masuk ke dalam tahapan proses, sehingga ketika digunakan maka bahan bakunya berkurang. Bahan baku ini kan harta ya, jadi harta berkurang di kredit. Jadi persediaan bahan baku di kredit sebesar 9.600.000. Jurnal transaksi yang ketiga, tanggal 31 Januari 2015, perusahaan telah mempekerjakan buruh langsung untuk memproduksi barang. Jumlah yang menjadi tanggungan perusahaan adalah sebesar 20 juta. Kemudian perusahaan juga mempekerjakan karyawan untuk bagian umum, administrasi, dan pemasaran dengan biaya gaji dan upah sebesar 2 juta. Di dalamnya ada tenaga kerja langsung dan BOP. Tenaga kerja langsung dan BOP ini di dalam pendekatan perpetual ini masuk ke dalam barang dalam proses. Sedangkan biaya upah dan gaji itu tidak terkait dengan HPP atau harga pokok produksi, sehingga tetap dicatat dengan akun biaya gaji. Kemudian ini akan mengurangi kas kita di kredit sebesar 22 juta. Selanjutnya, tanggal 25 Januari 2015, perusahaan membayar listrik dan air sejumlah 13 juta. Listrik dan air juga termasuk ke dalam bagian BOP, sehingga dalam pendekatan perpetual ini harus dicatat dalam akun barang dalam proses sebesar 13 juta. Kemudian ini juga akan mengurangi kas kita di kredit, sehingga kas kita berkurang di kredit sebesar 13 juta. Selama bulan Januari 2015, perusahaan telah mempekerjakan buruh tak langsung. Jumlah yang menjadi tanggungan perusahaan adalah sebesar 5 juta dan dibayar pada akhir Januari. Karena ini ada kaitannya dengan mempekerjakan buruh tak langsung, berarti ini masuk ke dalam kategori BOP, maka dicatatnya harus di akun barang dalam proses sebesar 5 juta, dan ini juga akan mengurangi kas kita di kredit sebesar 5 juta. Transaksi yang selanjutnya, pada tanggal 26 Januari 2015,
digunakan bahan penolong sebanyak 3 juta. Karena bahan penolong ini adalah masih bagian dari BOP, maka harus dicatat di dalam akun barang dalam proses di debit sebesar 3 juta. Kemudian yang berkurang adalah persediaan bahan penolong. Kenapa berkurang? Karena ini digunakan, bukan dibeli. Kita masuk ke jurnal penyesuaian. Mesin dan pabrik disusutkan untuk tahun ini sebesar 18 juta. Karena rusak atau karena manfaatnya berkurang, maka ini harus kita perlakukan sebagai biaya. Tetapi karena biaya penyusutan pabrik juga masuk ke dalam BOP, maka kita harus catat ini ke dalam akun barang dalam proses atau biaya barang dalam proses di debit sebesar 18 juta. Kemudian, pada akumulasi penyusutan mesin dan pabrik sebesar 18 juta di kredit. Kemudian, listrik dan air yang belum dibayar sebesar 1 juta. Karena listrik itu adalah kegiatan produksi, maka masuk ke dalam BOP. Maka kita catat di akun barang dalam proses di debit sebesar 1 juta. Karena ini belum dibayar, maka akan menambah utang listrik dan air di kredit sebesar 1 juta. Kemudian, barang yang masih perlu proses lebih lanjut sebesar 1.800.000. Mencatat barang yang masih dalam proses berarti sudah pasti ini adalah persediaan barang dalam proses di debit sebesar 1.800.000 dan kemudian yang berkurang adalah barang dalam proses di kredit sebesar 1.800.000. Barang yang sudah jadi tersebut harga pokoknya adalah 68.800.000. Harga pokok yang dimaksud di sini adalah harga pokok produksi. Ketika sudah mendapatkan berapa harga pokok produksinya, maka kita jurnal dengan mendebit persediaan barang jadi sebesar 68.800.000, kemudian mengkredit barang dalam proses sebesar 68.800.000. Barang dalam prosesnya ini berkurang karena sudah berubah status menjadi persediaan barang jadi. Yang terakhir, tanggal 31 Januari 2015, perusahaan menjual barang secara kredit sebesar 200 juta. Beban pokok barang yang dijual diketahui sebesar 69.500.000. Karena kita menggunakan metode perpetual, maka kita harus menjurnal dengan 2 jurnal, yaitu piutang usaha pada penjualan sebesar 200 juta. Kemudian yang kedua, kita harus menjurnal untuk PP-nya juga, yaitu beban pokok penjualan pada persediaan barang jadi sebesar 69.500.000. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.